pagi teman-teman. Selamat pagi Mbak Runa. Selamat pagi Mbak. Pagi Mbak Runa. Pagi. Maaf ya, karena tadi kita harus menunggu host dulu sekitar 15 menit sampai mereka membukakan room Zoom ya. Hari ini sebelumnya saya minta maaf karena perkuliahan dimulai lebih awal karena ada rapat yang harus saya hadiri setelah ini. Kemudian nanti kita bentuk perkuliahan ya, jadi kita mendengarkan presentasi dari teman-teman, mungkin bisa ya oke, kita sama seperti yang lain gitu ya, maksimal 40 menit gitu, 45 menit termasuk diskusi. Kemudian nanti mungkin saya akan briefly menjelaskan terkait dengan topik bahasan hari ini, dan nanti kita akan melakukan asinkronus gitu. Saya ingin meminta teman-teman menuliskan, karena ini kan terkait dengan nilai budaya, kemudian persepsi berwisata, kemudian pengalaman berwisata. Saya pikir teman-teman semua pasti pernah melakukan kegiatan wisata gitu ya, pergi ke satu tempat, kemudian teman-teman punya persepsi mengenai tempat tersebut, dan pengalaman seperti apa sih yang kalian dapatkan ketika kalian melakukan kegiatan wisata. Nah, saya ingin meminta kalian menuliskan sedikit gitu cerita kalian ketika melakukan kegiatan wisata itu seperti apa. Persepsi kalian itu bagaimana, kemudian apakah persepsi kalian ketika sebelum datang ke satu tempat itu sama seperti apa yang kalian rasakan gitu ketika kalian pada akhirnya sampai di sana, dan pengalaman apa yang kalian dapatkan. Tulisannya mungkin bentuknya individu gitu, jadi kita bisa melihat ini benar-benar sifatnya seperti yang akan kita bahas, sangat subjektif gitu. Bagaimana kemudian tiap individu itu akan punya persepsi yang berbeda tentang satu tempat, bagaimana pengalaman itu sangat individual, tidak lagi mungkin kita melakukannya secara berkelompok, tapi pada akhirnya pengalaman itu akan jatuh secara individu gitu ya, secara individualis. Kalian akan merasakannya sendiri gitu, dan pengalaman ini yang ingin saya lihat bagaimana kemudian kalian memahami topik bahasan hari ini dari cerita yang akan kalian tuliskan di mungkin setengah jam atau 1 jam jam terakhir perkuliahan ini gitu. Jadi nanti saya minta kalian upload tugasnya, saya akan lihat, saya akan baca semuanya. Nanti minggu depan kalau misalnya ada yang menarik itu akan saya tampilkan. Jadi saya akan mengapresiasi apa yang kalian tulis, dan saya akan membagikan ke teman-teman yang lain gitu. Bagaimana kemudian salah satu atau yang terbaik dari yang menceritakan ini bisa memahami topik bahasan dengan baik, kemudian ceritanya itu ya ternyata memang benar-benar terjadi gitu. Kita bisa merasakan dengan real bagaimana pengalaman dia berwisata, bagaimana kemudian hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting gitu dalam aktivitas pariwisata. Nah, kira-kira kita akan mempelajari hal ini pada pertemuan kali ini. Jadi saya pikir ini akan lebih mudah, walaupun di PowerPoint yang teman-teman kirim gitu beberapa tidak ada contoh konkretnya. Jadi nanti kita akan sama-sama share kalau misalnya ada teman-teman yang punya pengalaman seperti apa, kemudian persepsi kalian ketika berangkat seperti apa, apakah sudah merasakan sesuatu yang negatif atau apa gitu. Nanti kita dengar dalam diskusinya. Di bagian akhir saya akan menyimpulkan sedikit gitu, apa sih yang kita harapkan kalian semua pahami dalam pertemuan kali ini. Siapa yang akan mulai perkuliah presentasinya? Kelompok 14 atau kelompok kan? Silakan, yang mana yang duluan? Boleh, saya nggak tahu kalau Swift itu caranya gimana kalau Zoom. Silakan, siapa yang mau duluan? Mungkin dari kelompok 6 dulu, apakah boleh diizinkan? Kalau saya mengizinkan, kelompok yang lainnya gimana? Kelompok 6 dulu? Kelompok kamu juga ingin pertama sih, Mbak. Oke, ya udah ya. Ashila mungkin ngalah dulu ya, kelompok 6 silakan. Baik, terima kasih Mbak Runa, izin share screen sebentar. Apakah sudah terlihat dengan jelas di layar teman-teman semua?
Sudah terlihat. Sudah pun. Baik, pertama-tama selamat pagi Mbak Runa dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 pada pagi hari ini akan memaparkan tentang diskusi kami tentang identifikasi pertukaran nilai budaya, persepsi, dan pengalaman dalam pariwisata. Sebelumnya perkenalkan anggota kami yang dari kelompok 6 yaitu ada Alvina Talita, lalu ada Davina Ristana, Siti Nur Cahyani, dan saya sendiri Putrisari Oktavia Budianti. Baik, langsung saja ke materi. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Alvina Talita. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pertukaran nilai-nilai budaya. Jadi pengertian dari pertukaran nilai-nilai budaya ini adalah hasil dari interaksi yang terjadi antara budaya lokal atau host culture dan budaya tamu atau guest culture. Nah, interaksi ini tidak harus selalu sosial ya teman-teman. Jadi kayak misalnya ada masyarakat lokal nih sama wisatawan ini ketemu di suatu tempat, itu pun bisa dihitung jadi suatu interaksi. Oke, slide selanjutnya. Nah, di sini ada penjelasan tentang host culture dan guest culture. Host culture atau yang lokal ini yaitu budaya turun-menurun suatu masyarakat yang tinggal di wilayah yang sama dan dianggap sebagai budaya milik mereka sendiri sehingga harus terus dilestarikan. Contohnya itu ada bahasa, kerajinan tangan, adat istiadat, hingga cara mereka dalam melakukan sesuatu. Lalu ada guest culture atau budaya tamu. Nah, budaya ini adalah budaya yang dibawa wisatawan ketika mereka mengunjungi suatu wilayah. Contohnya ada cara berbicara, terus selera makan, eskapisme, dan hedonisme. Nah, kalau ada yang belum tahu tentang eskapisme ini, sebenarnya 11-12 sama halus. Jadi artinya seorang ini dia itu menghindari kenyataan dengan cara mencari hiburan di dunia hayalnya sendiri gitu. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Davina, silakan. Baik, terima kasih Tina atas kesempatannya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persepsi budaya dalam pariwisata. Jadi di sini saya memaparkan dua pengertian. Yang pertama menurut Bogner, pariwisata budaya mencakup semua aspek dalam perjalanan untuk saling mempelajari gaya hidup maupun pemikiran. Selain itu, menurut Pendit, wisata budaya adalah perjalanan yang bertujuan mempelajari objek-objek yang berwujud kebiasaan rakyat, adat istiadat, tata cara hidup, budaya dan seni, atau kegiatan yang bermotif sejarah. Jadi, melalui dua pengertian ini dan juga beberapa sumber lainnya, kami menarik garis bawah bahwa dalam pariwisata budaya, wisatawan itu berproses di dalamnya dalam mempelajari, mengenali, dan memahami serta membandingkan kebudayaan asli mereka dengan kebudayaan lokal yang mereka temui di destinasi tersebut. Membandingkan di dalam artian di sini secara positif ya, sebagai warga negara Indonesia kita dengan multikulturalisme ini bisa membandingkan ternyata tata cara makan mereka seperti apa, tata cara makan budaya kami seperti apa. Jadi lebih ke nantinya bisa saling menghormati diharap seperti itu. Bisa dilanjut tutup. Baik, selanjutnya ada proses mempelajari. Jadi dalam pariwisata tadi sudah saya jelaskan mengenai bagaimana wisatawan itu dalam berwisata itu juga mempelajari kebudayaan yang ada dalam masyarakat lokalnya. Dalam proses mempelajari itu tentunya terdapat interaksi antara masyarakat lokal dengan wisatawan. Dari interaksi tersebut bisa munculkan persepsi. Jadi persepsi itu adalah sudut pandang, cara pandang, bagaimana wisatawan memandang masyarakat lokal, begitupun sebaliknya bagaimana masyarakat lokal memandang industri pariwisata dan juga wisatawan itu sendiri. Persepsi itu bisa negatif dan juga positif. Dari wisatawan sendiri, persepsi negatif bisa muncul kalau saya sebagai wisatawan misalnya kurang puas dengan apa yang saya terima, apa yang saya dapatkan di destinasi tersebut. Seperti mungkin masyarakat lokal yang kurang ramah, atau pelayanannya tidak sesuai apa yang saya harapkan sebelumnya, dan lain sebagainya. Lalu persepsi positif bisa saya dapatkan sebagai wisatawan kalau saya puas dengan apa yang saya terima di destinasi tersebut.
misalnya mungkin masyarakat lokalnya ramah kepada saya, lalu tempatnya sesuai dengan ekspektasi saya dan lain sebagainya. Lalu dari masyarakat lokalnya sendiri, ini persepsi ini bisa muncul dari bagaimana cara, sebenarnya salah satu faktornya bagaimana cara pemerintah atau pemangku kepentingan itu memberikan sosialisasi kepada masyarakat lokalnya itu sendiri. Jadi persepsi masyarakat lokal bisa negatif itu beberapa di antaranya karena kurangnya sosialisasi mengenai pengembangan industri pariwisata. Dengan kurangnya pengetahuan mereka akan bagaimana sebenarnya prosedur dari industri pariwisata itu sendiri atau siapa itu wisatawan itu sendiri, itu akan mempengaruhi persepsi mereka juga. Kalau misalkan mereka kurang dalam pengetahuan itu, bisa kemungkinan persepsi negatif itu cenderung lebih besar. Lalu kurangnya pelibatan masyarakat. Nah, ini juga salah satu faktor yang menyebabkan adanya persepsi negatif, karena masyarakat itu kan adalah salah satu faktor pariwisata yang sangat berdampak gitu dalam pembangunan pariwisata, di mana mereka seringkali mendapatkan eksploitasi yang lebih besar dari industri pariwisata. Jadi pelibatan masyarakat ini harus digalakan seperti itu, karena masyarakat sendiri ini butuh transformasi kebijakan dari pemerintah terhadap pariwisata. Lalu ada kebudayaan yang kan menjadi terancam karena pengetahuan kebudayaan mereka juga kurang, otomatis sebenarnya. Jadi kemungkinan besar ketika ada wisatawan yang masuk dan kebudayaannya berbeda dengan kebudayaan mereka, itu akan menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat lokal itu. Nah, lalu ada persepsi negatif positif juga dari masyarakat lokal yang dapat muncul jika mereka merasakan keuntungan dari industri pariwisata di daerah mereka itu lebih besar daripada kerugiannya. Ini bisa muncul kalau mereka merasakan beberapa faktor ini, seperti luasnya lapangan pekerjaan yang tadinya petani menjadi tuan rumah dari industri pariwisata, lalu pergerakan roda ekonominya meningkat, mengalami kemajuan, dan mereka merasakan adanya sosialisasi yang tepat dari pemerintah seperti itu, dan masyarakat juga dilibatkan dalam pembangunan pariwisata. Lalu persepsi yang muncul ini juga dapat mempengaruhi pengalaman dari wisatawan itu sendiri. Jadi ketika persepsi masyarakat lokal negatif, perilaku mereka ke wisatawan juga akan cenderung negatif. Lalu persepsi positif juga akan menimbulkan perilaku yang lebih positif, lebih ramah tamah terhadap wisatawan itu sendiri. Terima kasih. Itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti mengenai pengalaman pariwisata. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas mengenai pengalaman pariwisata. Yang pertama di sini saya akan menyampaikan mengenai definisi pengalaman. Nah, definisi pengalaman yang pertama ini merupakan definisi menurut pemahaman saya setelah membaca dari berbagai sumber. Jadi pengalaman merupakan segala peristiwa yang pernah dialami pada masa lampau dan tersusun secara kronologis, serta umumnya pengalaman dapat memberikan pelajaran atau hikmah bagi pelaku. Selanjutnya, menurut KBBI, pengalaman memiliki arti yang pernah dialami, dijalani, dirasai, dan ditanggung. Selanjutnya, menurut Nathatmojo dalam Saparwati 2012, mengemukakan definisi pengalaman adalah pengamatan yang merupakan kombinasi penglihatan
penciuman, pendengaran, serta pengalaman pada masa lalu. Boleh lanjut. Selanjutnya seperti yang teman-teman tahu, pengalaman itu ada pengalaman yang baik dan juga pengalaman yang buruk, serta pengalaman itu bersifat subjektif, karena pengalaman yang dialami oleh individu satu dengan individu yang lain itu pastilah berbeda-beda. Oke, boleh lanjut. Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pengalaman. Sebenarnya faktor yang mempengaruhi pengalaman ini ada banyak sekali, namun di sini saya akan mencoba membahas sedikit. Yang pertama ada ekspektasi. Ekspektasi dapat mempengaruhi pengalaman sesuai atau tidaknya segala hal dan apa yang kita bayangkan itu. Jika tidak sesuai dengan ekspektasi, maka memungkinkan memicu pengalaman yang kurang baik. Begitu pula sebaliknya, jika sesuai dengan ekspektasi akan menimbulkan pengalaman yang baik. Sebagai contohnya, ini pengalaman pribadi saya ketika diajak berkunjung ke Pantai Porok Gunung Kidul. Mungkin beberapa teman-teman udah ada yang tahu Pantai Porok di Gunung Kidul. Sebelumnya saya juga belum pernah ke sana, cuman kemarin pernah sempat diajak. Jadi sebelumnya itu saya berekspektasi bahwa pantai tersebut sepi pengunjung dan juga sepi pedagang-pedagang gitu, dan tempatnya juga ekspektasi saya sangat bagus, dan realitanya pun memang seperti itu. Di pantai itu sepi pengunjung dan juga sepi pedagang, jadi di sana tuh benar-benar cuman ada saya dan teman-teman saya gitu. Jadi saya dapat menikmati keindahan pantai dengan dengan damai, enjoy sesuai ekspektasi gitu. Selanjutnya ada hospitality-nya. Pelayanan dan keramah tamahan itu sangat penting jika sedang melayani tamu. Jangan sampai tamu merasa tidak nyaman dengan pelayanan yang diberikan oleh suatu rumah. Jika tamu merasa tidak nyaman dengan pelayanan yang diberikan, maka itu dapat menjadikan suatu pengalaman yang buruk bagi tamu. Selanjutnya ada interaksi antara wisatawan dan warga lokal. Adanya interaksi yang baik antara wisatawan dengan warga lokal dapat menjadikan pengalaman yang baik dan berkesan di benak wisatawan maupun warga lokal itu sendiri. Begitu sebaliknya, jika terjadi konflik antara keduanya, khususnya antara warga lokal dan juga wisatawan, dapat menimbulkan pengalaman yang kurang baik. Selanjutnya, selain itu pengalaman baik atau buruk juga dapat dilihat dari faktor latar belakang sosial, budaya, dan juga ekonomi. Jadi di sini saya mengambil contoh studi kasus adanya diskriminasi harga tiket masuk Candi Borobudur pada turis asing gitu. Jadi ada wisatawan asing asal Prancis yang memprotes harga tiket masuk Borobudur yang mencapai 20 US dollar, sedangkan harga tiket masuk untuk wisatawan domestik itu hanya sebesar 30.000. Nah, kalau dilihat kan ini berbeda jauh sekali selisihnya. Nah, turis asal Prancis ini memprotes dan mempertanyakan mengenai harga tiket masuk, dan respon pengelolanya hanya bilang ini memang sudah dari pusat gitu. Nah, kejadian ini terjadi pada tahun 2013 yang lalu. Oke, boleh lanjut. Baik, berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam mendiskusikan materi yang ada pada hari ini. Sekian presentasi yang kami lakukan. Apakah ada yang mau bertanya atau menanggapi? Dipersilakan. Silakan. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman yang lain? Walaupun tadi ada tulisannya jangan susah-susah. Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada?
Oke, ini ada yang raise hand. Mungkin ada teman-teman yang bisa baca chatnya Hulda juga. Ini Harris Wang dan Asti mau tanya, silakan Asti. Selamat pagi teman-teman dan Mbak Rina. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana cara agar tidak terjadi akulturasi pada warga setempat ketika adanya perbedaan budaya pada keduanya. Siapa yang perlu menyesuaikan? Apakah tamunya yang harus menyesuaikan atau memang harus sama-sama menyesuaikan, dan dengan cara apa dalam menyelesaikan masalah tersebut agar tidak terjadi diskriminasi kebudayaan? Seperti itu mungkin. Terima kasih Asti untuk pertanyaannya. Teman-teman yang presentasi tadi cukup jelas pertanyaan yang disampaikan Asti. Silahkan, ada yang mau merespon duluan? Dengan akulturasi, bagaimana kemudian kira-kira supaya tidak terjadi masalah gitulah intinya. Silakan. Oke, izinkan saya untuk menjawab ya, Mbak Asna. Silakan. Jadi kalau ini menurut aku ya, kayak supaya nggak terjadi akulturasi kan kalau menurutku kayak kita sebagai sebagai masyarakat itu kan memang dari awal juga sudah kita tuh punya saringan sendiri, kayak kita memfilter budaya yang ada. Jadi kayak misalnya ada budaya asing yang menurut aku itu sudah nggak baik, ya aku kan nggak akan membatasi untuk nggak mencampurkan budaya itu. Dan misalnya pun kalau budaya masih bagus kan mungkin masih bisa kita istilahnya kita praktekkan dalam dunia keseharian kita gitu. Jadi menurutku juga tergantung personal masing-masing sih, begitu. Ini semua paham tentang ide akulturasi kan ya? Ada yang tidak tahu dulu mungkin sebelum gitu? Ada yang tidak paham? Oke, berarti semua tahu ya proses akulturasi itu seperti apa. Kemudian tadi Putri itu menyampaikan bahwa ya kita bisa memilah-milah. Pada dasarnya kan akulturasi itu kita bisa menerima budaya asing, kemudian kita memunculkan satu budaya baru gitu ya. Ada proses transformasi budaya. Jangan dibayangkan budaya itu sifatnya stagnan. Mungkin ini yang lagi-lagi perlu disampaikan, bahwa yang namanya budaya itu selalu dinamis, termasuk ketika dikaitkan dengan aktivitas pariwisata gitu. Dua-duanya adalah sesuatu yang sangat cepat berubah, sesuatu yang mungkin sekali untuk terjadi proses akulturasi gitu. Tapi kemudian seberapa jauh masyarakat lokal gitu akan menerima budaya asing, ini juga merupakan filter dari masyarakat itu sendiri. Artinya masyarakat punya hak dan kebebasan untuk memilih apakah budaya mana sih yang ingin mereka adopsi, budaya mana sih yang ingin mereka satukan dengan budaya yang mereka punya gitu. Artinya ini bukan sesuatu hal yang kemudian menjadi tabu, tapi setiap masyarakat dan kebudayaan itu ya punya filternya masing-masing. Mereka akan bisa melihat yang mana sih yang sebaiknya kita teruskan, yang mana sebaiknya kita tolak gitu. Dan mungkin beberapa banyak orang di luar sana gitu ya beranggapan bahwa ya namanya budaya itu selalu harus memproteksi budaya mereka sendiri, padahal kenyataannya tidak. Secara praktis mereka selalu akan mengalami proses penerimaan, mengalami proses perubahan, mengalami proses modifikasi budaya gitu, walaupun tanpa sadar gitu ya. Artinya di sini budaya itu ya walaupun dibayangkan ada yang original, tapi pada dasarnya tidak seperti itu gitu. Apalagi kalau kita melihat aktivitas mobilitas dari kegiatan pariwisata itu kan sangat tinggi, budaya bisa masuk dengan begitu cepat, belum lagi proses perkembangan teknologi yang luar biasa. Artinya ini bukan sesuatu yang bisa dihindari, tapi seberapa kuat filter yang kita punya itu menjadi sesuatu yang penting gitu. Dan ini perlu untuk pertanyaannya Asti menjadi penting kemudian ketika kita berbicara terkait dengan kebijakan pariwisata. Artinya kita perlu punya filter yang kuat untuk memproteksi baik orang yang datang maupun orang yang didatangi gitu. Jadi artinya mereka punya kebebasan itu.
dan tidak kemudian semuanya hanya menjadi budaya global seperti yang diharapkan oleh industri. Padahal karakteristik setiap budaya itu juga perlu untuk dipertahankan. Mungkin ini jadi sesuatu yang menarik dan penting gitu ya, pertanyaan dari Asti. Ada lagi nggak teman-teman yang mau menambahkan? Terima kasih Asti untuk pertanyaannya ya. Ada yang mau menambahkan yang lain? Dari kelompoknya Putri? Tidak ada? Kita lanjut ke pertanyaan Harrison, silakan Harrison. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasan dari Mbak Adika, kelompok Putri dan teman-teman. Di sini saya mau bertanya terkait pembauran budaya yang ada di Indonesia sendiri. Karena kita tahu kan isu-isu budaya kayak etnosentrisme, apa itu kan itu juga bisa jadi salah satu penyakit yang ada di bangsa kita. Nah, kalau misalkan kita merantau kemana pun pasti kita ya nggak mungkin kita harus terpaku sama budaya sana. Kita malah mencari makanan Indonesia apa segala mungkin seperti itu. Nah, yang sekarang saya mau tanyakan, pastikan pengaruh sosial dari budaya Indonesia sendiri itu punya standar asimilasi sendiri. Nah, penyerapan budaya yang ada di diri orang Indonesia itu apakah sudah termasuk dengan penerapan yang ada seperti yang kalian jelaskan tadi? Walau meskipun banyak yang banyak beberapa pandangan yang saya baca juga itu masih menjadi bombang-ambing isu yang diperdebatkan gitu. Nah, kalau dari kalian bagaimana tanggapan kalian orang-orang Indonesia menanggapi asimilasi secara sosial dan budaya pandangan budaya terhadap terhadap pariwisata maupun protokol negeri atau segala macam dan seperti itu, pandangan dari kelompok kalian aja. Saya pengen pendapat kalau misalkan secara pribadi juga mungkin nanti dari Luna juga, cuma saya pengen tahu aja dan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Harrison. Gimana teman-teman nih, ada pertanyaan dari Harrison? Walaupun tadi teman-temannya udah tulisin, pertanyaannya jangan susah-susah. Ini baru 2 pertanyaan sudah sepertinya pada tertawa, terbahak-bahak. Silakan responnya seperti apa. Kalau ada yang lain yang mau menambahkan juga silakan ya. Kita bikin open discussion gitu. Jadi siapa saja yang punya pendapat silakan untuk merespon pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman yang lain. Silakan. Davina nih kayaknya lagi ancang-ancang mau jawab. Silakan Davina. Gimana? Asimilasi itu berarti budaya dua berjalan bersamaan. Kalau tadi Davina menjelaskan Indonesia itu multikultur loh, gitu kan, bahwa setiap masyarakat punya kebudayaannya masing-masing, kemudian bisa bergerak bersama-sama gitu tanpa harus ada yang lebih dominan, semuanya sama. Nah, kira-kira menurut kalian itu seperti apa pada praktiknya? Baik ketika masyarakat itu melakukan perantauan di Indonesia maupun di luar Indonesia, itu akan seperti apa? Baiknya seperti apa sih? Karena kalau tadi kan Harrison juga menjelaskan bahwa orang Indonesia itu cenderung orang-orang yang perantau, baik dari berbagai macam suku gitu ya, terbiasa untuk melakukan perpindahan. Apalagi kalau dilihat pada masa Orde Baru, saat itu kan ada yang namanya program pemerintah transmigrasi gitu. Walaupun mereka tidak berpikir terkait dengan persoalan budayanya ketika melakukan program ini, tapi kemudian proses asimilasi ini bisa terjadi gitu. Bisa dilihat dari banyaknya satu atau berbagai macam etnis di satu wilayah. Atau ketika orang-orang Indonesia sekarang banyak yang menetap di luar negeri gitu. Seperti apa sih proses asimilasinya dan pandangan kalian terkait hal ini seperti apa? Ada yang mau bantu? Iswar mau bantu? Atau Lazuardi? Atau saya randomly di depan saya ada siapa aja? Fahmi, Alif, Adit.
atau pengalaman kalian seperti apa sih ketika kalian merantau ke Yogyakarta? Mungkin simpelnya seperti itu. Sevilla, semua tiba-tiba tertidur. Iswan, silakan Iswan. Iswan mau ngerespon nggak? Iswan nggak mau ngerespon. Oh mau, ayo Iswan gimana itu? Pertanyaannya belum mas. Pertanyaannya belum cukup jelas. Berarti ya, Haris Bang, pertanyaan intinya apa sih yang pengen kamu ketahui? Tadi kan preambulnya panjang gitu ya. Intinya apa sih yang Haris Bang ingin ketahui gitu? Apakah sharing teman-teman terkait dengan proses asimilasi yang terjadi di sekeliling mereka atau seperti apa? Ya lebih kepada ini sih pengaruh suasana dan kenyamanan kita datang ke suatu tempat itu dan bagaimana tanggapan kita sebagai pengunjung dan bagaimana tanggapan orang-orang yang lokal itu seperti apa. Dan pasti kan di situ ada proses budaya ya, proses sosialisasinya itu kan pasti juga berdampak sama, bisa jadi di asimilasi budayanya, bisa jadi di akulturasinya seperti jelaskan Asri tadi. Nah, nanti yang saya pengen bagaimana tanggapan dari secara pribadi aja, bukan secara teori atau apa. Karena kan dari sini kan yang seperti jelaskan tadi kan banyak perspektif, ada positifnya, ada negatifnya. Nah sekarang yang mengenai bagaimana secara pribadi dari kelompok kalian, kalau misalkan kalian jadi seorang wisatawan atau segala macam, nah terjun di dunia warga lokal yang untuk menerima akulturasi budaya itu, bagaimana tanggapan kalian dan prosesnya seperti apa, asimilasi dan segala macam. Bisa ditangkap? Terima kasih Haris. Jadi proses akulturasi dan asimilasi itu membutuhkan waktu yang panjang gitu. Kita pakai framework yang itu ya. Kemudian kalau misalnya hanya datang sesekali mungkin itu tidak akan terjadi proses itu. Tapi dibayangkan bahwa proses asimilasi dan akulturasi ini akan mungkin terjadi untuk para host gitu ya, orang yang didatangi. Bagaimana kemudian mereka menerima begitu banyak budaya yang datang ke wilayahnya mereka. Bagaimana kemudian ada orang-orang baru misalnya dalam pariwisata gitu, kita lihat di Pulau Komodo atau misalnya di NTB gitu, ada orang-orang baru dengan kultur baru datang ke sana, mereka punya budayanya sendiri, membentuk jenis wisata yang berbeda gitu. Nah, menurut kalian itu seperti apa? Atau kalaupun misalnya contohnya datang ke urusan individu gitu ya, paling simpel atau paling sederhana, ketika kalian datang ke Jogja nih untuk kuliah, proses asimilasi apa sih yang kalian alami? Bagaimana kalian bisa menerima perbedaan budaya? Bagaimana kemudian respon kalian terhadap budaya yang berbeda itu seperti apa? Apakah ini sesuatu yang mudah atau sesuatu yang sulit? Bahasa kalau dibayangkan dalam aktivitas sehari-hari gitu ya. Karena kalau misalnya kita minta contoh dalam aktivitas satu kali perjalanan, apakah ini terjadi asimilasi atau akulturasi itu tidak bisa dilihat, tapi bagi proses ini merupakan proses yang panjang, bukan proses sekali waktu datang gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa merespon dengan framework yang saya jelaskan tadi. Ada yang mau merespon nggak? Oh ini giliran Haris Wang sudah menjelaskan berkali-kali. Ya, mungkin aku mau jawab sedikit ya Mbak. Ya. Kalau menurutku ya benar banget, kalau asimilasi sama akulturasi itu nggak bisa dilihat dalam sekali trip gitu kan. Pasti harus sebelumnya interaksi yang lama dalam sekelompok budaya itu. Nah, mungkin bisa dilihat contohnya kayak aku kan mahasiswa dari Cirebon di Jogja. Nah, karena udah banyak yang mahasiswa Cirebon di Jogja, jadi budaya Cirebon pun terbawa di Jogja. Misalnya kayak ada tahu gejrot, terus ada empal gentong. Jadi kayak tadi kan si Harisong bilang sendiri, kayak nggak mungkin kalau kita misalnya kita ngerantau kemana terus kita harus ngikutin kita makan budaya di sana gitu. Jadi kayak kita pasti kan suka sama makanan dari daerah itu sendiri. Nah itu bisa kita lihat sendiri, contohnya kayak di Jogja udah banyak kuliner dari lain daerah kayak soto betawi dan lain-lain. Mungkin itu mungkin jadi contoh dari adanya asimilasi sama akulturasi. Terima kasih.
kasih Anur, ini contohnya menarik gitu ya. Bahwa proses asimilasi itu bisa terlihat dari munculnya di Jogja misalnya, bisa terlihat dari munculnya berbagai macam makanan dari seluruh Indonesia gitu, bahwa sudah diterima makanan itu tidak lagi hanya makanan Jogja, gudeg, yang manis, tapi juga ada jenis makanan yang lainnya dengan membawa spesifik etnisitas gitu. Seperti tadi Ainur menjelaskan ada yang namanya tahu gejrot, ada yang namanya empal gentong dari makanan Cirebon gitu. Ini sebagai respon orang-orang Jogja ataupun orang Cirebon yang pindah ke Jogja untuk memunculkan identitas mereka tanpa harus membuat salah satu menjadi superior atau minoritas. Gitu. Ada lagi nggak yang mau merespon? Menambahkan, Mbak Runa? Boleh. Ya, sini Iswan. Asri, jelaskan. Tadi kan disebutkan bagaimana prosesnya, Mbak. Ya, proses asimilasi terjadi adanya antara kedua kebudayaan yang lebih saling berinteraksi dengan langsung Mbak. Hingga akhirnya membentuk kebudayaan campuran atau kebudayaan baru. Tadi kan Harrison juga bertanya bagaimana ketika di luar negeri gitu ya, Mbak. Kan sekarang setahu saya di luar negeri juga ada masakan Padang gitu, Mbak. Menambahkan yang tadi Anur. Masakan Padang juga sudah mendunia dan menyesuaikan dengan rempah-rempah yang ada di sana, dan juga ada orang-orang yang di sana juga. Mungkin seperti itu, Mbak, contoh kecilnya. Terima kasih Asri. Ya, tapi tesnya bukan Padang sebenarnya kalau di luar. Jadi tesnya benar-benar disesuaikan, itu yang tadi ada terjadi proses bahwa ya benar di luar negeri misalnya di Belanda gitu ya sudah banyak sekali nih orang Indonesia, makanan Indonesia pun tidak sulit untuk ditemukan, dan yang makan itu tidak hanya orang Indonesia tapi orang Belanda juga, dan ada proses bahwa penyesuaian selera, penyesuaian rasa, penyesuaian bahan baku gitu ya. Artinya ada proses-proses lain dalam proses asimilasi itu, ada dimensi ekonominya, ada dimensi politiknya, ada dimensi sosial budaya yang terjadi dalam proses asimilasi. Kira-kira seperti itu respon dari Asti. Iswan jadi nambahnya? Dia lagi chat kayaknya. Mungkin sedikit bisa menambahkan dari teman-teman. Sebenarnya yang perlu dipertanyakan itu apakah kebudayaan komputernya mungkin yang perlu dipertanyakan itu apakah kebudayaan Indonesia itu emang sudah asli dari awalnya, atau apakah dari awal kan menurut saya itu sudah mengalami namanya asimilasi dan akulturasi sejak masa bahkan sebelum masa penjajahan Belanda. Adanya kedatangan bangsa agama Islam, terus agama Buddha, agama Hindu, sejak dari awal pun dari nenek moyang kita itu udah mengalami namanya asimilasi dan akulturasi. Nah mungkin kembali lagi pertanyaannya Beson tadi yang masalah persepsi individu itu sangat-sangat subjektif. Karena kenapa? Karena setiap individu itu berbeda. Adanya pengaruh akan tingkat pendidikan, pengaruh lingkungan itu akan mempengaruhi seseorang apakah dia bisa bersifat toleransi kepada suatu budaya tertentu ataukah seperti apa. Karena balik lagi persepsi dan ekspektasi yang akan dirasakan oleh satu wisatawan dengan wisatawan yang lainnya itu akan berbeda satu sama lain. Dan menurut saya sendiri kita itu bahkan penyedia jasa wisata itu tidak bisa memenuhi semua ekspektasi dari wisatawan yang ada. Bagaimana kayak kita tuh hanya, makanya menurut saya suatu destinasi wisata ataupun atraksi wisata itu ada segmentasi pasarnya. Gak bisa gak bisa menjerumus kayak ke semua target pasar, karena setiap orang itu beda preferensinya, beda apa yang dia mau. Seperti itu nih. Terima kasih Iswan. Ini ada satu yang menarik gitu ya dari Iswan, bahwa proses itu juga kemudian walaupun terjadi secara berkelompok, ada respon kelompok, tapi tetap ada yang namanya respon individu gitu. Artinya secara subjektif orang akan memilih bagian budaya mana sih yang akan mereka terima, budaya mana yang akan mereka adopsi, kira-kira seperti itu. Terima kasih Iswan. Harrison mudah-mudahan memberikan sedikit
gambaran ya, karena dari penjelasan yang disampaikan oleh teman-teman semua. Kemudian teman-teman ini kan ada pertanyaan dari Hilda. Mungkin teman-teman yang presentasi sudah membaca, ada respon enggak? Barunya saya izin respon terkait pertanyaannya Hilda. Jadi menurut saya hal yang menjadi ancaman bagi masyarakat lokal itu sendiri dipengaruhi oleh pandangan dan persepsi dari masyarakat lokal itu sendiri gitu. Bisa aja hal-hal kecil, perilaku kecil yang dilakukan oleh wisatawan itu bisa buat masyarakat lokal itu sendiri nggak nyaman atau nggak sreg lah kalau bahasanya. Terus tapi nggak semua masyarakat lokal kayak gitu ya, masyarakat lokal seperti itu tuh enggak. Jadi contohnya misalnya orang Jakarta datang berwisata ke pedalaman dengan logatnya dan aksennya yang lo gue yang seperti itu bisa jadi itu bisa membuat masyarakat lokal, walaupun nggak semua ya, mungkin beberapa di antara mereka itu menjadi tidak nyaman gitu, kok agak kasar atau gimana seperti itu. Jadi itu bisa menjadi ancaman bagi masyarakat. Itu tergantung persepsi masing-masing individu yang melihat, karena ini juga sangat subjektif, jadi harus melihat dari persepsi, balik lagi ke persepsi masing-masing masyarakat itu sendiri. Jadi tidak semua pasti menjadi ancaman. Itu dari saya sih. Terima kasih Davina. Sudah mudah-mudahan jelas ya. Kalau untuk saya sih sangat jelas gitu. Artinya dengan contoh kecil yang diberikan oleh Davina, bagaimana orang bertutur itu bisa jadi satu persoalan yang penting gitu dalam aktivitas pariwisata. Tidak semua kemudian bisa diterima begitu saja baik oleh host ataupun guest dalam saat mereka berinteraksi gitu. Artinya ada proses yang seharusnya bertemu di sana, apakah misalnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik atau seperti apa untuk menghindari terjadinya konflik ataupun friksi. Mungkin kira-kira seperti itu responnya. Terima kasih Davina. Ini terima kasih untuk presentasi dari kelompok berapa? 14 dari teman-temannya Putri dan Davina. Respon dan jawabannya sangat menarik. Mungkin kita lanjutkan ke kelompok berikutnya ya. Silakan. Baik, Waruna, saya izin share screen. Silakan Kori. Apakah sudah terlihat? Udah Kori. Baik, kalau begitu akan kami mulai pemaparan materinya. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 akan memaparkan materi tentang identifikasi pertukaran nilai-nilai budaya, persepsi, dan pengalaman. Sebelum kami mulai memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari yang pertama Ismail Misbahul Khairi, lalu ada saya Ashila Dian Elisalis, dan ada Kori Abdul Karumah, dan yang terakhir adalah Syakila Nusyadewandi. Selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh Kori Abdul Karumah. Silahkan. Baik, saya akan menyampaikan pengertian yang pertama mengenai nilai budaya. Nilai budaya ialah nilai yang ada dan berkembang di dalam masyarakat. Nilai budaya juga dimaknai sebagai konsep umum yang terorganisasi, dapat mempengaruhi perilaku yang berhubungan dengan alam, kedudukan manusia dengan alam, serta hubungan manusia tentang hal yang diinginkan hingga hal yang tak diinginkan yang memiliki kaitan dengan lingkungan juga sesama manusia. Oleh karena itu,
Nilai budaya dianggap memiliki ruang lingkup yang sangat luas dengan lapisan yang paling tidak terucut. Kemudian, pengertian mengenai pertukaran nilai-nilai budaya. Pertukaran nilai-nilai budaya pada dasarnya terjadi, yaitu ketika suatu budaya mencoba atau berusaha mempelajari mengenai suatu budaya lain. Pertukaran nilai budaya ini dilakukan dengan pertukaran informasi, yang dimana informasi mengenai budaya masing-masing tersebut ditukarkan satu sama lain. Pertukaran dari nilai-nilai budaya ini dapat membantu untuk memfasilitasi bertambahnya pemahaman mengenai budaya-budaya lain selain dari budaya milik sendiri. Oleh karena itu, pertukaran nilai budaya merupakan bagian penting dari dunia modern saat ini, terutama di mana seseorang terus melakukan interaksi dengan orang-orang lain dan dengan orang-orang dari budaya lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tourism culture. Yang pertama, tourism culture nexus. Tourism culture nexus dapat dilihat sebagai hubungan antara budaya dari tuan rumah dan budaya tamu. Budaya tuan rumah adalah budaya asli suatu lokal seperti seni, kerajinan tertentu, bahasa, tradisi, festival, hingga cara masyarakat lokal dalam melakukan sesuatu. Budaya tamu, yaitu budaya yang dibawa oleh tamu yang melakukan aktivitas kegiatan pada hari tertentu dengan cara yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya mereka. Budaya tuan rumah dapat berkembang bersama dan beradaptasi dengan kehadiran budaya tamu, mengkooptasi banyak aspek makna dan ekspresi budaya ke dalam tradisi, praktik, dan identitas lokal sesuai dengan komunitas adat. Hal ini membuktikan bahwa budaya, komunitas tuan rumah, dan ekosistem tidak statis, melainkan saling mempengaruhi, dipengaruhi, rentan, dan mampu berubah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, tourism culture karakteristik. Pertukaran sosial, budaya, dan ekonomi adalah karakteristik dari industri pariwisata yang mampu melahirkan interaksi skala besar antar individu. Meskipun hasil dari interaksi ini dapat dibilang sangat bervariasi, namun pertukaran yang lebih bermakna dan konstruktif dimungkinkan juga dapat terjadi. Bilingualisme timbal balik misalnya. Hal ini menyebabkan potensi interaksi yang berguna untuk memperkaya pengetahuan tuan rumah dan tamu mengenai satu sama lain. Meskipun perubahan yang disebabkan oleh pariwisata menimbulkan dampak yang negatif, terutama dalam hal erosi budaya asli, namun wisatawan juga dapat melakukan kontribusi secara kreatif terhadap suatu budaya. Kreativitas bersama tersebut dapat menghidupkan kembali budaya lokal baik bagi warga setempat maupun bagi wisatawan. Lalu, selanjutnya tourism culture context. Interaksi antara tuan rumah dan tamu ini berlangsung dan diinformasikan pada lanskap ekonomi, sosial, dan lingkungan suatu lokal. Sebagai gambaran, destinasi wisata cenderung memiliki tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini dibentuk oleh masukan dari migran yang tertarik dengan pariwisata, yang dimana hal tersebut pasti akan memberikan pengaruh dalam lanskap ekonomi dan sosial lokal. Dan yang terakhir, tourism culture sustainability. Budaya pariwisata dapat dianggap sebagai presiden dan anteseden pembangunan pariwisata yang lebih berkelanjutan. Dalam bentuknya yang paling sederhana, keberlanjutan ini mengacu pada konservasi jangka panjang dan peningkatan sumber daya budaya dan alam. Dengan demikian, pariwisata telah dikaitkan dengan budaya asli, kelanjutan perkembangan dan diversifikasi, baik di dalam maupun di luar masyarakat. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Arshila. Baik, terima kasih Kori. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong dari pertukaran nilai-nilai budaya. Pertukaran nilai-nilai budaya, khususnya dalam kegiatan pariwisata, didorong oleh beberapa faktor. Antara lain, yang pertama adalah kesadaran lintas budaya, yang mana dapat dikatakan sebagai proses atau keinginan untuk beradaptasi dengan negara atau budaya lain yang berbeda dengan budayanya sendiri. Yang kedua adalah kesadaran keanekaragaman budaya yang dapat mendorong wisatawan maupun masyarakat lokal yang memiliki kesadaran ini untuk belajar dan juga memahami kebudayaan lain di luar kebudayaan mereka. Selanjutnya adalah adanya autentisitas budaya atau keaslian budaya yang menciptakan
menciptakan kesan mendalam bagi para wisatawan. Dan terakhir adalah interaksi antara wisatawan dengan komunitas lokal yang merupakan jembatan utama terjadinya pertukaran budaya yang berpotensi menghasilkan akulturasi budaya. Berikut adalah model konseptual yang diusulkan oleh Yang et al. 2018 mengenai pengaruh kesadaran lintas budaya dan juga pengalaman wisata terhadap keaslian, kepuasan wisatawan, dan juga akulturasi. Di sini akan saya jelaskan. Yang pertama adalah adanya cross cultural awareness atau kesadaran lintas budaya dan juga tourist experience atau pengalaman wisata memiliki efek positif pada autentisitas, yang mana dengan adanya kesadaran keanekaragaman budaya yang tinggi dari wisatawan maupun penduduk lokal, maka kemungkinan untuk mengenali keaslian melalui mengenali autentisitas budaya melalui kegiatan pariwisata akan meningkat dan berdampak kepada tourist experience yang juga meningkat. Lalu selanjutnya adalah autentisitas berpengaruh kepada kepuasan wisatawan. Dan yang terakhir, kepuasan wisatawan ini akan berpengaruh kepada akulturasi budaya yang memiliki output sebagai berikut, yaitu ada integrasi, asimilasi, parasi, dan juga marginalisasi. Selanjutnya, materi selanjutnya tentang persepsi akan dijelaskan oleh rekan saya, Ma'inu. Dipersilakan. Terima kasih atas materi dari Bapak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu persepsi. Persepsi menurut kamus psikologi diambil dari bahasa Inggris, yaitu perception yang berarti persepsi, penglihatan atau tanggapan. Persepsi adalah proses indera manusia dalam melakukan tindakan mengamati, menyusun, mengenali, menafsirkan dan mengorganisasikan suatu benda untuk mendapatkan informasi, gambaran, dan pengalaman tentang lingkungan sekitar. Selanjutnya, persepsi dapat terjadi karena adanya dua faktor, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam individu dan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sekitar. Yang pertama adalah faktor internal yang terdiri dari satu ada fisiologis, informasi yang diperoleh dari indera akan mempengaruhi dan melengkapi usaha menghasilkan lingkungan sekitarnya. Dan ada berbeda, kemudian ada minat yang keempat ada kebutuhan yang searah, yang kelima ada pengalaman dan ingatan. Sekarang ada suasana hati. Maksudnya itu sebenarnya ada di kesalahan dari apanya. Selanjutnya adalah faktor eksternal yang pertama adalah ukuran dan pendapatan objek. Semakin besar dan semakin baik pendapatan objek, maka akan semakin mudah dalam proses pembuatan persepsi. Kalau ada warna objek itu bisa ada lebih banyak dan warna yang menarik. Perhatian akan lebih mudah dalam bagian yang sedikit warna dan cahaya yang lebih sedikit. Kemudian ada pemilihan objek, itu sesuatu yang berbeda dari objek lain, dan identitas objek itu lamanya itu dalam membagikan dan ada motion atau gerakan. Selanjutnya, nah di sini ada beberapa komponen dalam persepsi. Pertama ada perkiraan, terdiri dari alat indera manusia, antara lain mata, telinga, dan yang kedua adalah atensi. Atensi adalah proses memperhatikan objek sebelum menafsirkan dan memberikan penilaian. Ada interpretasi, yaitu proses penerimaan pesan dan mengolah hasil atensi sehingga mendapatkan informasi
nyata dan sesuai. Selanjutnya, di sini ada beberapa tahapan dalam persepsi. Pertama ada penerimaan rangsangan. Terus individu menerima rangsangan dari luar berupa objek, situasi, maupun kejadian yang diterima maupun tidak. Kemudian proses menyeleksi rangsangan. Proses pemilik rangsangan yang diterima berdasarkan seberapa menariknya rangsangan tersebut. Kemudian ada proses pengorganisasian. Itu rangsangan yang sudah diseleksi tadi kemudian diorganisasikan dalam bentuk yang mudah dipahami, dilakukan atau proses selanjutnya yaitu proses penafsiran. Proses penafsiran yaitu melakukan penafsiran terhadap rangsangan yang sudah diseleksi untuk berdasarkan informasi dan arti. Kemudian selanjutnya proses pengecekan dan ada proses reaksi. Terus mana ada dari individu terhadap informasi yang telah diterima. Selanjutnya persepsi individu terhadap suatu objek sangat identik dengan pariwisata karena persepsi dari individu dapat menentukan sikap dan motivasi dari wisatawan maupun pelaku usaha pariwisata. Persepsi dalam pariwisata dapat terbentuk melalui wisatawan dengan mengetahui faktor internal salah satunya dengan keunikan yang dimiliki oleh objek atau destinasi wisata. Keunikan suatu objek akan memberikan perhatian seperti bagi wisatawan sehingga akan persepsi yang positif karena keunikan sesuatu yang beda dengan lain. Sebagai contohnya adalah destinasi wisata Garuda Wisata di Bali. Destinasi itu keunikan itu terdapat sebuah objek berupa patung raksasa setinggi 120 meter. Patung inilah yang menjadi suatu keunikan sehingga wisatawan dapat tidak menilai destinasi dengan informasi yang mereka dapat melalui keunikan objek tersebut. Kemudian persepsi masyarakat juga memiliki hubungan dan pengaruh dalam pariwisata. Misalkan dalam suatu wilayah yang dulunya belum pernah ada kegiatan pariwisata, suatu ketika ada wisatawan yang datang berwisata. Pada awalnya persepsi warga lokal masih belum bisa menerima kedatangan wisatawan dengan budaya yang dibawanya, dan mereka khawatir budaya tradisional dan tata kehidupan awal mereka akan menjadi budaya yang baru. Termasuk karena kedatangan wisatawan. Namun, seiring berjalannya waktu, persepsi masyarakat mulai berubah dan mengarah pada persepsi positif karena mereka mulai sadar akan keuntungan yang didapatkan karena adanya aktivitas pariwisata. Ini akan dijelaskan oleh saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengalaman. Slide selanjutnya. Definisi pengalaman sendiri menurut KBBI adalah sesuatu peristiwa yang pernah dialami oleh manusia. Sedangkan menurut Butler, pengalaman adalah hasil dari suatu pembelajaran sehingga menimbulkan perubahan perilaku pada manusia itu sendiri. Slide selanjutnya. Studi kasus tentang pengalaman. Studi kasus tentang pengalaman pariwisata adalah tentang wisata lain atau anggur. Wisata ini banyak terjadi di Italia, Prancis, Afrika Selatan, atau Thailand. Karena di negara-negara ini, konsumsi dan produksi anggur sangatlah tinggi. Wisatawan dapat melakukan kegiatan seperti memproduksi dari penanaman hingga pembuatan wine, atau memasak makanan lokal, atau kegiatan yang lainnya. Model penelitian yang digunakan dalam studi kasus adalah dibagi menjadi 3, yaitu pertama comprehension atau kegiatan yang membutuhkan peran aktif wisatawan, yang kedua focus group atau melakukan kegiatan dalam kelompok-kelompok kecil, dan yang ketiga semi struktur interview atau pertanyaan akan diajukan melihat jawaban peserta dari pertanyaan yang diajukan sebelumnya. Namun, kegiatan wisatawan ini menimbulkan dampak bagi lingkungan seperti adanya limbah dan dikhawatirkan mengancam kelestarian destinasi wisata itu sendiri. Slide selanjutnya. Hasil yang dapat disimpulkan dari studi kasus adalah yang pertama adalah interaksi sosial. Interaksi sosial adalah kontak antara manusia dengan manusia lainnya atau teamwork. Yang kedua adalah kreativitas. Kreativitas adalah pola kegiatan untuk mengembangkan skill. Yang ketiga adalah mencari hal baru. Manusia biasanya bosan dengan
rutinitas hariannya sehingga dia mencari hal baru untuk menimbulkan ide-ide baru lainnya. Yang ketiga adalah kenikmatan. Yang keempat adalah keberlanjutan sosial. Yang kelima adalah pengalaman yang tak terlupakan dalam perjalanan wisatawan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah kesadaran lingkungan. Slide selanjutnya. Kesimpulan yang dapat diambil dalam presentasi kali ini adalah pertukaran nilai budaya adalah ketika suatu budaya mencoba untuk mempelajari mengenai budaya lainnya. Faktor yang mendorong adanya pertukaran nilai budaya antara lain kesadaran lintas budaya, kesadaran keanekaragaman budaya, dan autentisitas budaya melalui interaksi antara wisatawan dengan komunitas lokal. Yang kedua, persepsi dalam pariwisata dapat mempengaruhi sikap dan motivasi wisatawan dan warga lokal di sana terhadap suatu destinasi wisata. Persepsi juga membawa dampak bagi wisatawan dan warga lokal dalam memperoleh pengalaman yang menimbulkan perubahan bagi wisatawan, warga lokal, dan lingkungan sekitarnya. Slide selanjutnya. Ini adalah referensi yang kami pakai untuk presentasi kali ini. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih untuk kelompoknya Sevilla dan teman-teman. Ada pertanyaan nggak dari peserta kelas? Silakan. Pertanyaan, komentar, tidak setuju dengan apa yang disampaikan, silakan. Pertanyaan? Nggak ada? Sudah jelas? Sudah jelas? Pasti sudah jelas. Anwar, silakan Anwar. Baik, terima kasih untuk atas kesempatannya. Jadi mau nanya teman-teman. Tadi di persepsi sih terutama itu pertanyaan pertama. Kan persepsi itu pasti bisa beda-beda kan, dan ada juga kayak kegagalan dalam persepsi gitu. Jadi kayak mungkin dipengaruhi faktor-faktor lain, misalnya stereotip, prasangka atau budaya atau semacamnya. Nah, itu gimana caranya untuk mengurangi hal-hal tersebut terutama terhadap wisatawan dari masyarakat lokalnya gitu. Terus yang kedua, apakah persepsi itu tadi kan faktor eksternalnya lumayan banyak ya, terutama di objeknya gitu. Kayak tadi ada masalah pencahayaan lah, warna atau macam-macam kayak gitu. Nah, apakah persepsi itu dominan dari faktor eksternal atau malah internal? Soalnya menurutku kalau persepsi itu kayak dari diri sendiri gitu nggak sih? Kayak misalnya ada sesuatu terus kita bisa anggap iya, bisa anggap enggak. Nah, itu tergantung perspektif kita, persepsi kita gitu. Jadi kalau menurut teman-teman persepsi itu sebenarnya gimana sih, terutama untuk di wisatawan? Mungkin tadi kan contohnya cuma ini Bali yang ada objek besar yang unik gitu kan. Kalau misalnya contohnya kayak objek yang hampir sama kayak gitu gimana? Makasih. Terima kasih Anwar. Silakan kelompok Sevilla direspon pertanyaan terkait dengan persepsi. Mungkin tadi unsurnya sangat psikologis gitu ya, bisa dikaitkan dengan bagaimana persepsi ini kemudian terbentuk atau berpengaruh dalam aktivitas pariwisata atau kepariwisataan. Kira-kira seperti apa teman-teman? Izin menjawab pertanyaan yang kedua dulu ya Mbak ya. Kalau menurut diskusi kelompok kami yang singkat, apakah persepsi itu lebih dominan dari faktor eksternal atau internal? Menurut kami keduanya itu seimbang, karena kedua faktor itu mempengaruhi satu sama yang lain, satu dengan yang lainnya, sehingga tidak bisa berdiri sendiri. Begitu Mbak Runa. Baik, artinya tidak ada yang dominan gitu ya. Itu bisa juga kadang-kadang misalnya salah satu lebih dominan dibandingkan yang lain tergantung situasinya. Jadi tidak melulu kemudian bisa seimbang sama-sama, tapi dalam berbagai macam kondisi yang namanya persepsi itu bisa jadi misalnya faktor eksternal itu lebih dominan daripada internal ataupun sebaliknya.
Tapi keduanya, baik faktor eksternal maupun internal, itu patut diperhitungkan gitu dalam pembentukan persepsi. Nah ini yang menjadi penting gitu ya, bahwa tidak melulu kemudian seimbang dibayangkan dalam hal benar-benar semuanya bersamaan gitu, tapi mungkin dalam satu kondisi akan ada yang cenderung lebih dominan, tapi proses keduanya ini dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya terkait dengan pertanyaan nomor 2. Pertanyaan pertamanya, ada yang mau merespon? Mungkin saya ingin menjawab pertanyaan pertama yang diajukan oleh Anur, Mbak Luna. Bukan Asla. Untuk kegagalan persepsi itu sendiri, bagaimana cara mengatasi untuk mengurangi dampak dari kegagalan persepsi antara penduduk lokal juga wisatawan itu? Menurut saya kembali lagi kepada cara untuk pendorong tukaran nilai-nilai budaya yang tadi telah saya sampaikan, yaitu menumbuhkan kesadaran lintas budaya dan juga kesadaran terhadap keanekaragaman budaya, sehingga apabila dari kedua belah pihak, yaitu masyarakat lokal dan juga wisatawan ini memiliki kedua kesadaran itu, maka mereka akan meskipun tidak menerapkan kebudayaan yang berbeda di antara mereka, tetapi mereka menjadi bisa saling mengerti dan saling menoleransi perbedaan kebudayaan masing-masing, dan juga akan membentuk persepsi yang baik antara budaya satu dengan budaya lainnya, sehingga mencegah adanya kegagalan persepsi dan nantinya akan berpengaruh kepada pengalaman berwisata yang didapatkan oleh wisatawan dan juga menimbulkan persepsi baik kepada masyarakat lokal terhadap adanya kegiatan wisata di lingkungan mereka. Begitu Mbak Luna. Itu Anur, apakah ada yang kurang jelas? Anur, gimana? Sementara kayaknya cukup sih, mungkin ntar bisa tambahin baru. Ya, penjelasannya Asila sudah cukup baik gitu ya, bahwa sebenarnya ketika kita memahami persepsi itu, jangan lupa bahwa ada yang namanya kultur tourism gitu, bahwa sebenarnya ada proses negosiasi yang bisa dilakukan baik oleh host ataupun guest-nya, bahwa di tengah-tengah itu di antara space yang dimiliki oleh setiap host dan guest itu selalu ada yang overlapping, ada yang bertemu. Nah di sini ini sebenarnya peran dari para aktor-aktor wisata untuk membentuk seperti apa sih kira-kira bayangan persepsi yang diharapkan oleh turis gitu. Jadi sebenarnya bisa didesain seperti apa untuk menghindari kegagalan pembentukan persepsi tadi gitu. Walaupun mungkin tidak akan begitu signifikan, tapi ini sesuatu hal yang bisa didesain dan kita lakukan gitu. Kita ingin membentuk persepsi seperti apa sih persepsi baik, bagaimana caranya, desain seperti apa yang bisa mengantarkan persepsi baik ini muncul gitu. Karena ketika orang melakukan aktivitas wisata, pasti dibayangkan mereka akan mendapatkan proses enjoyment, mereka akan mendapatkan proses yang menyenangkan, proses yang sangat membahagiakan untuk dirinya gitu. Dan bagaimana sih kemudian persepsi ini bisa direspon dengan baik oleh host yang ada di sana gitu. Bagaimana kemudian mereka bisa menciptakan ruang yang nyaman untuk para wisatawan sehingga persepsi positifnya bisa sama-sama terjadi. Walaupun errornya itu mungkin ya, artinya kemudian bisa muncul juga persepsi negatif ketika ada salah satu pihak yang mengalami lacking gitu ya. Misalnya dari pihak hostnya ternyata mereka tidak peduli dengan persepsi yang muncul atau diharapkan oleh wisatawan, itu pasti akan terjadi kegagalan dari persepsinya. Atau wisatawan yang punya ego yang begitu besar gitu, mereka berharap bahwa ya karena mereka datang ke sana mereka harus mendapatkan pelayanan yang super gitu. Itu juga pasti akan terjadi kegagalan. Jadi ini merupakan sesuatu yang kalau dalam bayangan saya gitu ya, persepsi itu sesuatu yang bisa didesain dan kita punya indikatornya bagaimana kemudian membuat atau mengantarkan menjadi sebuah persepsi yang baik atas satu destinasi wisata atau atas satu atraksi wisata yang bisa ditawarkan seperti itu. Mungkin itu sedikit yang saya tambahkan, Anur.
Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih teman-teman. Sama-sama. Ada lagi nggak satu pertanyaan terakhir? Tidak ada? Oke, saya quickly share ya terkait dengan perkuliahan hari ini. Jadi teman-teman yang tanya, saya catat gitu, saya konsisten dengan apa yang saya sampaikan di awal bahwa akan ada penambahan dari keaktifan yang dilakukan. Ini yang tadi saya gambarkan bahwa ketika kebudayaan itu, ketika dalam aktivitas wisata, kebudayaan itu bertemu, kebudayaan dari orang yang didatangi dengan kebudayaan orang yang mendatangi satu tempat. Tapi di tengah-tengah ini bisa dibayangkan bahwa ada yang namanya tourist culture. Jadi ketika proses pertukaran budaya itu tidak sepenuhnya kemudian benar-benar terjadi gitu secara utuh. Hanya ada beberapa hal yang bisa bertukar, misalnya cara berinteraksi, atau kalau orang Indonesia kan punya kemampuan untuk bersikap ramah gitu ya dengan para tamu. Nah ini yang menjadi bagian dari tourist culture, di mana si orang yang datang juga berharap bahwa mereka diperlakukan dengan baik gitu. Nah, tapi tidak semua nilai yang mereka masing-masing miliki ini akan bercampur. Jadi benar-benar ada ruang atau space yang khusus yang bisa atau yang membatasi pertukaran budaya, pertukaran persepsi. Nah, dari sini kemudian bisa muncul nih bagaimana sih pengalaman yang baik dalam aktivitas wisata itu. Jadi sebenarnya aktivitas atau kegiatan wisata itu bukan sesuatu yang kemudian benar-benar natural, tapi ini mungkin variasinya akan banyak gitu ya, tapi pada dasarnya ini adalah sesuatu yang diciptakan, sesuatu yang bisa didesain dengan begitu baik oleh para pelaku wisata. Mereka paham karakteristiknya seperti apa yang bisa mereka tawarkan, apa yang menjadi hal-hal yang penting dalam kegiatan wisata itu sendiri. Jadi kalau proses pertukarannya ya pasti terjadi karena adanya interaksi, ada pertukaran, ada proses co-creativity di situ gitu, ada sesuatu yang ditawarkan, sesuatu yang didesain. Nah tentu saja pertukaran ini punya efek, baik efek negatif maupun efek positifnya gitu dalam kegiatan pariwisata. Nah kedua efek ini tidak kemudian benar-benar bisa dihilangkan, tidak melulu kemudian hasilnya selalu positif, pasti ada hal-hal negatif yang terjadi karena yang namanya tadi dijelaskan oleh Ashila, pertukaran budaya itu sesuatu yang rumit, sesuatu yang dinamis, sesuatu yang kompleks. Ada hal-hal yang mungkin error, mungkin yang sebelumnya didesain, dibayangkan, tapi ini tidak berjalan seperti itu. Sementara itu kalau misalnya dilihat kalau kita spesifik kepada tourist perception gitu, itu ya yang akan mempengaruhi persepsi dari wisatawan tentu saja bagaimana mereka berpikir tentang satu aktivitas wisata, kemudian apa yang mereka alami selama kegiatan wisata itu sendiri gitu. Baru pada akhirnya nanti memunculkan persepsi mereka, persepsi individu mereka terhadap aktivitas yang sudah dilakukan. Nah persepsi ini terbentuk oleh faktor internal dan eksternal yang tadi dijelaskan oleh Iswan, bahwa ada environment-nya, kemudian ada nature-nya, kemudian ada cultural di sana, kemudian ada relasi, ada juga faktor-faktor internal yang lainnya, misalnya background individunya seperti apa, value-nya bagaimana, untuk membentuk yang namanya tourist perception. Dan proses pembentukan persepsi itu tidak selalu seperti yang tadi saya singgung di awal, selalu balance gitu ya. Kadang-kadang akan muncul faktor eksternal lebih dominan dibandingkan internal. Jadi atau di satu situasi atau satu kondisi ternyata persepsinya terbalik, faktor internal itu bisa lebih dominan dibandingkan dengan eksternal. Walaupun keduanya ini pasti akan muncul, hanya jangan dibayangkan bahwa benar-benar seimbang gitu. Pasti ada momen tertentu yang membuat siapa atau faktor yang mana yang lebih dominan dibandingkan yang lain. Sementara pengalaman berwisata itu ya teman-teman tahu lah ya bahwa ini proses yang sangat menyentuh gitu, bahwa ini proses yang bisa muncul ketika ada proses persepsi tadi, ada proses pertukaran budaya tadi, dan pengalaman
pengalaman itu jauh lebih diharapkan oleh para wisatawan dibandingkan ketika mereka diberikan satu produk atau satu servis yang baik gitu. Tapi bagaimana kemudian pengalaman ini sangat subjektif, sangat dikenang untuk membuat seorang hadir lagi di satu tempat, atau bagaimana kemudian dia bisa menceritakan ke orang-orang untuk ayo kamu melakukan satu atraksi wisata yang menarik gitu dan mengajak. Nah ini jadi hal yang menarik gitu ya, ketika kita berbicara mengenai pariwisata pasti selalu orang yang melakukan kegiatan wisata, baik itu host ataupun guest, mereka punya pengalaman yang berbeda. Nah ini pengalaman ini jadi salah satu kajian yang sangat seru gitu dalam pariwisata. Bagaimana kemudian pengalamannya seperti apa sih? Ini sangat subjektif gitu, dan kita bisa melihat bahwa latar belakang satu individu itu akan membentuk pengalaman yang berbeda gitu. Bahwa kemudian kultur dari seseorang atau sosok baik individu maupun kelompok itu mempengaruhi pengalaman apa yang mereka akan capai. Jadi faktornya itu ya individual background, ekspektasi mereka terhadap satu wilayah, kemudian persepsinya seperti apa, interaksi dan koneksi yang dilakukan, dan tentu saja itu hospitality gitu ya, bagaimana kemudian mereka mendapatkan servis yang sangat baik gitu ketika melakukan kegiatan wisata. Ya ini yang saya baca dan saya pahami ketika melakukan pengalaman berwisata yang dalam, ya pasti perlu untuk menampilkan local taste gitu ya. Ada keunikan tersendiri yang perlu dimunculkan dalam aktivitas wisata itu. Kemudian itu harus otentik. Kemudian lingkungannya harus didukung. Ini bisa didesain seperti apa. Dan ada yang namanya novelty. Ada sesuatu yang benar-benar hanya bisa didapatkan di tempat tersebut, tidak di tempat yang lain. Kalau tadi Sevilla menggambarkan kalau dalam wisata wine itu ya hanya bisa ditemui di negara-negara penghasil wine, tidak bisa didapat di negara lain gitu. Jadi ada novelty khusus yang memang ditawarkan. Kemudian terjadi social interaction, ada sustainability di situ, mereka merasakan enjoyment, dan inilah yang bisa memunculkan satu pengalaman yang dalam dan tidak terlupakan oleh para pelaku wisatanya. Jadi kalau misalnya disimpulkan, sebenarnya perkuliahan hari ini walaupun kita menyentuh banyak hal yang sulit gitu ya, tapi secara umum pertukaran nilai budaya itu bisa dalam pariwisata itu memunculkan persepsi dari individu, kemudian pengalaman atas kegiatan wisata itu sendiri. Kemudian proses pertukaran nilai budaya ini ya tidak selalu berjalan mulus gitu, artinya bisa terjadi tadi kegagalan persepsi, bisa terjadi konflik, bisa terjadi persoalan yang menjadi bagian dari aktivitas wisata itu sendiri. Kemudian kalau persepsinya baik, tentu saja akan muncul loyalitas ke destinasi wisata tertentu gitu ya. Sementara pengalaman berwisata itu ya sifatnya sangat subjektif, dan ini pada akhirnya mempengaruhi image destination-nya, bagaimana kemudian orang akan berpikir mengenai satu destinasi gitu ya. Kalau sekarang kita menggunakan sosial media, kita pergi ke satu tempat, kita pasti akan lihat reviewnya seperti apa sih, dari pengalaman orang itu seperti apa. Kemudian kita bisa menarik kesimpulan, menarik satu persepsi, oh iya ini tempat yang cocok untuk saya datangi gitu. Nah, proses ini kemudian bisa terbalik. Jadi kalau dalam dunia digital, pengalaman dari orang lain itu bisa memunculkan persepsi, dan setelahnya kita akan terlibat dalam aktivitas wisata yang melakukan pertukaran nilai budaya gitu. Jadi jangan dibayangkan bahwa ini dari A sampai C, tapi bisa jadi dari C kemudian kembali ke A gitu. Jadi prosesnya itu bisa bertukar, tapi yang namanya persepsi dan pengalaman itu pasti akan muncul ketika seseorang atau individu maupun kelompok melakukan aktivitas wisata. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya terkait dengan materi hari ini. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan nggak teman-teman? Saya minta maaf karena perkuliahannya agak lebih singkat dari biasanya, karena saya harus menghadiri rapat, kemudian saya sudah membuat tugas untuk teman-teman kerjakan sampai nanti pukul 11:30. Tugasnya itu secara umum hanya menjelaskan bagaimana
pengalaman kalian ketika berwisata dari apa yang sudah diberikan oleh teman-teman, dipaparkan oleh teman-teman tadi. Kalian diminta menggambarkan proses pertukaran budayanya itu kira-kira seperti apa sih yang bertukar, persepsi kalian atas tempat wisata yang pernah kalian datangi itu bagaimana, kemudian pengalaman apa yang kalian dapatkan selama di sana. Nah, ini kalian tuliskan, tidak ada batasan kata atau terserah kalian mau menulis berapa halaman gitu. Silakan dituliskan dengan detail, tugasnya tugas individu, nanti saya akan membaca tugas kalian, dan minggu depan yang menurut saya menarik dan baik itu akan saya tampilkan. Nanti kita akan melihat bagaimana pengalaman dari teman-teman ini menjadi bahan empiris yang bisa kita pelajari sama-sama. Ada pertanyaan nggak sebelum saya akhiri? Tidak ada? Kalau ada pertanyaan, silakan. Oke. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa tulisin di Google Classroom. Nanti bisa kita respon sama-sama. Atau kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin disampaikan secara langsung, bisa disampaikan di minggu depan. Minggu ini saya akhiri pertemuannya. Terima kasih teman-teman. Saya tunggu cerita pengalaman kalian terkait dengan materi hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Dan selamat berakhir pekan ya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat. Selamat pagi Mbak Rina. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.